Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Andi Matalata Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan berbagi lagi ke teman-teman semua bagaimana cara kita untuk mengakses Cortex System. Nah, di tanggal 24 Desember sampai 31 Desember, setiap wajib pajak diberikan untuk mengakses sementara secara sifatnya terbatas untuk mengakses Cortex System. Nah, teman-teman bisa baca di sini ya informasi penting sebelum mengakses Cortex. Selama masa pra-implementasi tanggal 24 sampai tanggal 31, wajib pajak diharapkan membaca dan memahami informasi sebelum mengakses Cortex. Selama masa pra-implementasi ya tanggal 24 sampai 31, Cortex dapat diakses dengan fitur yang terbatas. Yang kedua, sebelum menggunakan Cortex, pastikan teman-teman email dan nomor handphone yang telah didaftarkan di DJP itu masih bisa aktif dan masih bisa dibuka emailnya ya. Yang ketiga, wajib pajak yang telah memiliki akun DJP dipersilahkan untuk melakukan proses login pertama kali agar siap menggunakan Cortex pada 1 Januari 2025. Jadi teman-teman sekarang juga Anda bisa menyeting kata sandinya supaya per tanggal 1 Januari udah bisa digunakan langsung begitu ya. Yang keempat, untuk wajib pajak yang belum memiliki akun DJP atau belum terdaftar sebagai WP dapat mengajukan permintaan akses digital atau melakukan pendaftaran NPWP mulai 1 Januari melalui Cortex. Jadi nanti untuk teman-teman yang selama ini belum punya NPWP ya, tetapi sudah punya KTP karena penghasilannya mungkin masih di bawah PTKP. Jadi kalau ingin mengakses Cortex ini, jadi nanti bisa membuat NPWP secara langsung melalui Cortex System. Nanti akan kita lihat bagaimana prosedurnya untuk pembuatan NPWP melalui Cortex System. Yang kelima, khusus bagi wajib pajak badan maupun instansi pemerintah, pastikan bahwa penanggung jawab atau PIC telah sesuai dan penanggung jawab dapat login ke Cortex DJP. Jika data penanggung jawab belum sesuai, WP dapat memperbarui data profil termasuk data penanggung jawab melalui Cortex DJP setelah implementasi resmi pada Januari 2025. Informasi lebih lanjut mengenai Cortex dapat disampaikan secara berkala. Oke, sekarang teman-teman silahkan klik checklist di sini, kemudian akses Cortex. Nah, di sini kita akan di-drag atau dibawa ke halaman login ya. Nah, di sini kan kita belum menentukan kata sandi. Oleh sebab itu, pertama, jika Anda memasukkan NPWP atau NIK di bagian kolom ID pengguna, maka tidak akan bisa melakukan login. Nah, yang pertama kita harus klik dulu lupa kata sandi ya. Kita akan setting ulang kata sandi agar kita bisa login ke Cortex System. Klik lupa kata sandi di sini. Nah, kemudian silahkan masukkan NIK atau NPWP ya di sini. Nah, pada bagian ini silahkan teman-teman masukkan di bagian ID pengguna yaitu NIK atau NPWP ya. Di sini saya coba memasukkan NIK KTP. Nah, di bagian tujuan konfirmasi ini teman-teman bisa pilih salah satu. Link aktivasinya mau dikirim melalui email atau nomor telepon. Nah, di sini saya pilih email. Silahkan centang surat elektronik, kemudian masukkan emailnya. Lalu masukkan captcha-nya ya. Kemudian jangan lupa ini di checklist. Lalu silahkan klik menu kirim. Maka kita akan dikirim reset password ke email yang telah kita cantumkan tadi. Silahkan teman-teman buka email. Nah, di email ini sudah masuk link aktivasi email atau lupa password yang dikirimkan oleh DJP. Silahkan buka. Nah, di sini untuk dapat mengubah password silahkan klik tautan di bawah ini. Silahkan teman-teman klik tautan di bawah ini ya, yang panjang ini ya. Dan ini berlaku sampai 1 kali 24 jam. Nah, pada bagian ini kita akan membuat password baru dan juga kita akan membuat passphrase ya. Passphrase ini nanti tujuannya ketika kita diberikan otorisasi untuk mengakses apa saja sih menu-menu nanti yang bisa kita akses di Cortex System. Nah, untuk passwordnya sendiri silahkan teman-teman buat ada kombinasi huruf besar dan juga angka dan juga semacam tanda seru, underscore dan segala macam. Nah, pada bagian ini kita akan membuat password baru dan juga membuat passphrase. Nah, untuk membuat password ini teman-teman bisa samakan dengan password yang telah teman-teman buat di DJP online, itu nggak masalah. Yang penting adalah pembuatan password ini nanti ada semi ya, misalnya huruf depannya besar, kemudian ada tanda bacanya dan juga kombinasi dengan angka. Oke.
Nah, kemudian ini saya sudah buat password barunya, kemudian konfirmasi password, dan juga kita buat new passphrase. Nah, ini yang baru ya, new passphrase ini kita buat supaya nanti ketika kita diberikan akses otoritas untuk mengakses apa saja sih menu-menu yang ada nanti di Cortex System. Seperti misalkan NPP badan kan banyak sekali ya kewajiban-kewajiban yang ada di dalam NPP badan itu. Jadi ketika kita nanti buat passphrase di sini, maka nanti kita bisa distribusikan nih siapa saja yang bisa mengakses untuk pelaporan FVVN, untuk pelaporan PPh pasal 21, PPh unifikasi dan segala macam. Silahkan buat untuk passphrase-nya. Passphrase-nya juga boleh sama password ininya apa? Silahkan buat passphrase-nya. Passphrase-nya juga boleh sama dengan password yang dibuat. Oke. Lalu silahkan masukkan captcha-nya di sini. Kemudian silahkan teman-teman klik save. Nah, maka di sini password change successful, artinya sudah berhasil kita membuat password. Nah, di sini silahkan teman-teman kembali ke halaman depan tadi ya. Di sini kita akan coba untuk masuk ke Cortex System. Masukkan NIK KTP, kata sandi yang telah dibuat tadi, lalu masukkan captcha di sini. Kemudian klik login. Oke, ketika teman-teman sudah berhasil login ke Cortex System, maka di sini langsung akan berada pada menu ikhtisar profil wajib pajak. Nah, di profil wajib pajak ini akan diuraikan, dijelaskan semua dengan detail ya. Mulai dari nama, NIK KTP, dan juga status PKP atau enggak. Nah, ini yang poin paling penting ya, karena mungkin banyak lawan transaksi selama ini sering minta apakah Bapak Ibu itu sudah PKP apa belum usahanya. Nah, di sini di Cortex System, kalau misalkan ada yang menanyakan hal seperti itu, mungkin teman-teman tinggal capture saja nih ya bagian ikhtisar profil wajib pajak ini. Lalu di capture, disimpan, lalu dikasih deh sama yang minta, sama lawan transaksi. Kemudian di sebelah kanannya ini kan ada daftar kode billing belum dibayar. Nah, ini kan masih kosong ya. Karena Cortex System ini kan mulai running, mulai jalan per 1 Januari 2025. Artinya pembayaran-pembayaran yang telah kita lunasi di tahun-tahun sebelumnya, sebelum tahun 2025, maka tidak akan ketarik ke sini ya. Jadi di Cortex System ini adalah transaksi yang mulai terjadi yang dihitung per 1 Januari 2025. Kemudian di sebelah kanannya ada saldo saat ini. Saldo saat ini sengaja dimasukkan saja ya untuk membalancekan antara debit dan kreditnya ya. Kalau kita ngelihat saldonya 0 ya, jadi abaikan saja yang ini. Kemudian yang sebelah kanannya SPT belum disampaikan. Nah, di sini kan juga masih kosong ya kan, namanya juga ini masih pemakaian sifatnya terbatas. Jadi SPT yang pernah kita sampaikan di sebelum tahun 2025 atau SPT yang belum kita sampaikan sebelum tahun 2025 tidak akan ketarik di sini. Karena semua pemenuhan kewajibannya tetap dikembalikan ke DJP online. Misalnya masih ada SPT yang belum terlaporkan sebelum tahun 2025, maka teman-teman nggak bisa melaporkannya menggunakan Cortex System, tetapi tetap menggunakan DJP online. Nah, yang kedua di sini ada jenis pajak terdaftar. Nah, ini yang paling penting ya. Kalau di DJP online biasanya kita ngelihat surat keterangan ya, keterangan. Kalau di sini jenis pajak terdaftar, jadinya apa saja sih nanti kewajiban dari orang pribadi ini ya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang pertama PPh orang pribadi yaitu SPT tahunan ya. Lalu di sini juga ada PPh pasal 21. Kalau misalkan dia sebagai usahawan, ada karyawan, ya wajib dia laporkan PPh pasal 21 setiap bulan. Kemudian di sini juga yang ketiga ada PPh unifikasi, ada pasal 4 ayat 2, pasal 23, pasal 26, pasal 15 ya dan seterusnya. Nah, di sini juga kalau ada objek mengenai PPh pasal 4 ayat 2, sewa bangunan ya. Misalkan sewa kendaraan juga itu merupakan objek PPh pasal 23 yang digunakan oleh orang pribadi ini. Maka orang pribadi ini sebelum memberikan uang atau pembayaran kepada lawan transaksi wajib untuk memotong PPh sesuai dengan tarif yang berlaku. Kemudian di sini juga ada PPh final pengungkapan harta bersih. Oke. Lalu di sebelah kanan ini ada kasus aktif. Nah, kasus aktif ini mungkin saya bayangin ya, mungkin ini adalah kasus mungkin yang diterbitkan seperti SP2DK atau pemeriksaan atau bahkan keberatan. Mungkin di tahun 2025 mungkin SP2DK yang masih aktif, artinya belum di closing ya, belum di closing kasus SP2DK-nya akan selalu muncul di bawah ini ya. Karena ini masih kosong, jadi
karena ini belum kepake ya Cortex System, jadi sini masih kosong. Lalu di bagian kanan ini ada fasilitas aktif. Nah, fasilitas aktif ini juga kita belum tahu nanti isinya apa ya. Mungkin bisa jadi seperti surat keterangan PP23 mungkin ya, PP, atau juga mungkin fasilitas aktif seperti perusahaan developer di mana dia diberikan fasilitas untuk transaksi di bulan sekian tidak wajib untuk mengut PPN atas penjualan rumah yang nilai jualnya diambang dari sampai 2 miliar misalnya begitu ya. Mungkin di sini akan muncul hal seperti itu. Coba kita masuk ke bagian informasi umum ya. Klik di bagian ini. Nah, di bagian umum ini lebih lengkap lagi ya mengenai informasi dari wajib pajak itu sendiri. Ya, mulai dari NIK KTP-nya, jenis wajib pajaknya orang pribadi, kemudian kategorinya orang pribadi, nama, tempat lahir, tanggal lahir ya, jenis kelamin, ya statusnya apa, semuanya lengkap di sini ya. Jadi lengkap banget semuanya di sini dijelaskan ya mengenai itu. Lalu coba kita masuk ke bagian pihak terkait ya. Nah, pihak terkait ini saya berpikir ini mungkin adalah bukti potong nanti yang dipotong oleh pihak terkait. Dimana selama ini mengenai bukti potong kan biasanya kalau udah dipotong oleh lawan transaksi ya, biasanya kan kita minta tolong dong bukti potongnya dikirimin. Nah, mungkin karena besok ketika pihak terkait ini, bayangan saya mungkin ini adalah mengenai bukti potong ya atau faktur pajak yang diterbitkan oleh lawan transaksi. Nah, selama ini kan biasanya seperti bukti potong PPh 23, PPh 21 ya. Biasanya kan kalau kita diterbitkan, biasanya kita minta tuh sama lawan transaksi. Nah, mungkin setelah kita menggunakan Cortex System nanti, maka kita tidak perlu lagi untuk meminta bukti potong, di mana nanti bukti potong itu semua akan tergenerate atau terintegrasi secara otomatis di bagian ini. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, bagaimana cara kita untuk reset password supaya Anda bisa login ke Cortex System. Dimana di sini juga kita diberikan submenu atau menu yang sangat terbatas sehingga kita tidak bisa mengupas ya, menggali, mencari tahu menu-menu ini fungsinya untuk apa, misalnya pembuatan PPh pasal 21 bagaimana. Jadi sekarang ini masih sifatnya terbatas, artinya masih banyak menu yang di-hide ya oleh DJP ya. Jadi kalau teman-teman pernah ikut sosialisasi Cortex System, itu kan banyak sekali yang menu-menu yang muncul di bagian atas ini ya. Ada e-faktur, ada PPh unifikasi dan segala macamnya. Nah, ini sengaja ditutup, tidak diaktifkan ya. Oke, karena namanya juga sifatnya terbatas. Mungkin per 1 Januari 2025 mungkin akan kebuka semua. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube Andi Matalata Channel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.